Ini adalah mimis-mimis yang pernah saya tes atau saya coba di senapan saya ya. Mulai dari kelas 8 grain, Canon Expert Dome, KYS 9 grain, 10 grain ada JS Big Knockout, Black Hole dan Barracuda Match, 12 grain ada Fox Slug, Hercules di 13 grain, Yuki Slug 13 grain, dan Yuki Slug 15 grain. Nah, dari semua mimis-mimis ini, saya coba dengan satu unit senapan yang sama. Nah, beberapa waktu belakangan ini kan ada beberapa viewer atau subscriber kita yang berkomentar ingin direviewkan unit yang saya pakai selama ini ya. Jadi di episode kali ini kita akan memenuhi request untuk mereview unit kita sendiri, karena saya juga tidak punya banyak senapan, hanya satu unit PCP dan satu unit uklik, dan ukliknya juga rusak. Maka kali ini kita akan review yang PCP kita ya. Nah, ini dia unit yang saya punya atau yang saya pakai selama ini untuk ngetes atau mereview dan tes grouping semua mimis-mimis yang ada di bawah ini ya teman-teman. Walaupun beberapa ada yang sudah terekam video dan terpublish, ada beberapa yang belum sempat kita bikinkan konten ya. Tapi semua mimis-mimis ini di senapan saya insya Allah bagus-bagus ya, cocok-cocok aja. Hanya saja settingannya berbeda sekali tiap mimisnya. Jadi setiap saya mau tes grouping suatu mimis, ya saya harus nyari settingannya lagi teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari unit ini ya teman-teman. Ini adalah unit yang saya rakit beberapa bulan lalu. Baru berapa bulan ya, belum ada 6 bulan kok. Jadi ini kita, walaupun memang beberapa modifikasi atau upgrade ya kita terapkan pada unit ini. Jadi kita tetap menggunakan chamber Genesis Extreme ya, yang V2, tulisannya V2. Ini adalah chamber CNC monolight Dural seri 6 dengan daleman stainless ya. Walaupun tidak 100% stainless dalemannya, ada beberapa part yang masih menggunakan aluminium biasa dengan popor CTR biasa, popor lipat, setelan hammer di sini dengan ya biasa spek taktikal seperti ini ya. Terus dari chambernya ini memang ada beberapa upgradean ya. Apa saja yang kita upgrade? Yang pertama pasti dari per ya teman-teman. Jadi ini kita ada sampel. Ini adalah per bawaan dari Genesis ya, per stainless. Dua-duanya, ini untuk yang valve, ini untuk yang hammer, dan ini pernya sangat keras sekali teman-teman. Jadi saya tidak bisa menemukan akurasi untuk mimis-mimis yang tergolong ringan seperti IES maupun Canon Expert Dome yang di bawah 10 grain ya. Jadi saya ganti dengan Mizumi. Yang belakang kita pakaikan Mizumi orange. Maaf ngeblur ya teman-teman. Yang depan saya pakaikan Mizumi merah ya. Yang belakang UD 10,5, panjang 7 cm. Yang depan OD 8 dengan panjang 3,5 cm. Ini upgradean yang pertama. Yang kedua kita pasang power plenum di sini sepanjang 7 cm, power plenum aftermarket ya dari Lora. Dan kita pasangkan regulator. Dulu beberapa mimis saya tes masih menggunakan regulator yang seperti ini ya. Regulator paintball biasa dengan OP 1800 standar. Dan beberapa waktu belakang sudah saya ganti menggunakan regulator APR. Ya, untuk mempermudah saya setting-setting output ketika saya berganti-ganti mimis ya. Untuk tabung, kita menggunakan tabung biasa Taiwan 460 cc, dan apalagi teleskop Discovery AS, dan ini yang paling penting nih, ini laras. Jadi penentu
keakuratan sebuah senapan itu 50%. Saya bilang 50% ya teman-teman, ada pada laras ya, selain dari chamber dan settingan chamber itu sendiri. Untuk larasnya sendiri ini saya menggunakan laras dari Genesis juga ya, laras seamless biasa UD13 alur 12 lokal panjang 50 cm. Ini bukan laras yang khusus gitu untuk mimis itu enggak, ini hanya laras biasa yang kebetulan saya lapping ulang, saya crowning ulang. Dan ini harga larasnya dulu waktu saya beli itu nggak sampai 400.000 teman-teman, serius. Jadi senapan saya rata-rata didominasi sama parts yang memang murah ya, karena budgetnya juga terbatas. Ini adalah yang paling berpengaruh ya saat saya ganti-ganti mimis. Jadi saya menggunakan regulator APR atau adjustable paintball regulator. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, di sini adalah tekanan tabung ya, 3000 full, dan di sini adalah tekanan output dari regulator. Saat ini terakhir ya, saya setting di angka 950 PSI. Karena terakhir saya menggunakan unit ini tuh saya setting untuk mimis Canon Expert Dome dan KYS yang beratnya 8 sama 9 grain ya. Jadi selama ini saya ganti-ganti mimis itu baik dari slug maupun mimis biasa teman-teman, itu saya tidak pernah oprek-oprek yang terlalu dalam ya. Saya hanya bermain di sini aja di output regul. Kalau untuk sekelas KYS ataupun Canon Expert Dome ya, ini kan ringan nih, jadi kita mainkan di output 1000 ke bawah ya, 900, 950, termasuk Barracuda Match ini mungkin di output 1000 ya, kita main di output 1000. Baru ketika Hercules, seingat saya Hercules ini kan masih tergolong mimis rock ya, jadi dia tidak terlalu menggigit di laras, jadi saya pakai OP 1500 1600, itu sudah bagus. Dan baru kita akan jalan ke slug ya. Nah, untuk slug yang ini JSB Knockout ini memang hanya 10 grade, tapi saya tidak menemukan akurasi di OP 1800 ke bawah ya. Jadi ketika saya menggunakan slug yang ini, output saya naikkan di angka 1800 atau 2000. Terus ini black hole di 1800, Fox slug di 1800, dan untuk Yuki slug yang 15 grain sama yang 13 grain tadi, mana tadi ini ada Yuki 13 grain, ini saya bermain di output 2000 PSI ya. Nah, bagaimana setelan hammernya yang di sini teman-teman? Ketika saya ganti mimis tentu pasti akan saya sesuaikan. Cuman di setelan hammer ini saya hanya pakaikan 3 step ya. Paling kendor, tengah-tengah, sama paling kenceng. Jadi untuk mimis-mimis yang ringan atau mimis rock, rata-rata saya setting di output setelan hammer paling kendor. Baru ketika saya berganti ke slug, mimis slug itu baru saya naikkan setengah ya. Atau untuk slug-slug yang memang rada ekstrim beratnya kayak ini Yuki slug yang 15 grain ini OD452, ini baru saya kencengin lagi hampir mentok ya, tapi nggak sampai mentok sih, tapi outputnya main di 2000. Jadi ya ini teman-teman unit saya yang saya pakai sehari-hari. Saya hanya bermain di output regul aja sama settingan hammer aja udah. Oke, mungkin teman-teman yang punya chamber yang sama atau mungkin lagi eksperimen ya, atau lagi coba-coba, mungkin bisa jadi inspirasi atau gimana ya. Terima kasih buat teman-teman yang komentar request ini, itu silahkan, saya sangat senang sekali kalau ada yang merequest, pasti saya akan bikinkan ya.
tapi waktunya yang sabar karena saya juga ada kegiatan di luar YouTube ini ya teman-teman. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar, jangan sungkan ya teman-teman. Saya rasa cukup ini aja yang bisa saya review dari unit saya, karena ini tidak ada variasi yang macam-macam ya teman-teman. Saya juga ada extension valve dan sebagainya. Hanya ini saja yang saya tambahkan, power plenum dari LoRa 7 cm. Bahkan saya CC-nya pun saya tidak tahu. Oke, saya rasa cukup ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Dadah.